Salam serba lima. Sesuai dengan janji saya hari ini kita akan membahas mengenai 5R yang harus kita lakukan dalam menyikapi akibat wabah COVID-19 dalam bisnis kita, baik sebagai pengusaha, sebagai seorang profesional, dan juga para pekerja. Sebab wabah COVID-19 ini mempengaruhi semua tatanan usaha, tatanan sosial, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena itu, kita harus mengantisipasinya mulai saat ini, bukan sesudah COVID-19 selesai. Sebab COVID-19 selesai, ada yang mengatakan baru Desember tahun 2020, ada yang mengatakan bulan September, ada yang mengatakan bulan Juli. Saya pribadi berkeyakinan bahwa mulai bulan Juni dampak COVID-19 di Jakarta khususnya sudah tidak terlalu menakutkan lagi. Artinya kita sudah mulai bisa beraktivitas, namun tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Sebab dengan adanya wabah COVID-19 ini sudah terjadi perubahan. Yang tadinya hanya ada work from office dan we work, artinya bisa bekerja di mana saja, tidak terbatas dengan lokasi. Sekarang sudah mayoritas orang work from home. Artinya ke depan 3 pola kerja ini akan tetap ada, sehingga kita akan bersiap untuk memasuki dunia yang baru, dunia bekerja yang baru, dan perilaku sosial yang baru. Apa 5R yang saya maksudkan, yang saya mau sharing pada sore hari ini adalah yang pertama, restructure. Dan yang kedua adalah reposisi. Dan yang ketiga adalah reform atau reformasi. Dan yang keempat adalah re-engineering. Dan yang terakhir adalah kita harus reboot atau restart our business, our work dengan pola yang baru. Sahabat sekalian, apa yang harus kita restructure dengan adanya wabah COVID-19 ini? Untuk saat ini kebanyakan kita harus merestructure masalah finansial. Kewajiban-kewajiban perbankan dengan sedikitnya kue yang sekarang tersedia diperebutkan oleh banyak orang, tentunya akan mempengaruhi kemampuan kita membayar kewajiban kepada pihak bank dan lain-lain. Ini harus kita bicarakan dengan baik-baik kepada mereka secara jujur. Begitu juga kita harus merestructure kita punya organisasi. Apa yang bisa kita sederhanakan, harus kita sederhanakan. Karena mau tidak mau dengan dampak COVID-19 ini, dengan berkurangnya bahkan mungkin hilangnya income atau revenue dari perusahaan, juga akan mempengaruhi kemampuan kita membayar gaji karyawan. Untuk para pekerja, Anda mungkin harus berpikir ulang. Bagaimana ke depan? Sebab mungkin Anda saat ini sedang dirumahkan, atau Anda sedang mengalami potongan pendapatan dan lain-lain. Dan kita harus melakukan reposisi ulang. Bagaimana sebaiknya bisnis kita akan jalani, baik sekarang ketika COVID-19 ini melanda, maupun nanti ketika bisnis sudah mulai bisa kembali. Apakah kita akan masih tetap memposisikan diri sesuai dengan bisnis kita yang lama? Apakah kita masih tetap fokus kepada segmen yang sama? Apakah kita tetap masih fokus kepada produk-produk dan jasa yang sama? Dan juga dengan hal-hal yang selama ini kita lakukan secara rutin. Dan kemudian yang ketiga, mau tidak mau kita harus melakukan reformasi, perubahan total, supaya bisnis kita bisa sesuai dengan perubahan yang ada saat ini. Nah, karena itu jangan lupa melakukan namanya re-engineering, khususnya dalam bisnis proses. Tidak mungkin lagi kita melakukan dengan yang lama. Proses approval satu yang berjalan, proses mengalirnya satu pekerjaan, mungkin harus kita rubah dengan saat ini. Sebab tidak mungkin lagi harus sama, terutama ketika badai COVID ini sedang melanda. Sesudah ini kita lakukan semua, baru kita lakukan reboot atau restart lagi dengan pola yang baru. Nah, penjelasan sederhana mengenai 5R ini semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Dan kemudian nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi secara online, tentu sangat senang kalau kita bisa berbagi. Bagaimana melakukan kelima R tadi, yaitu restructure, kemudian yang kedua reposisi, yang ketiga reform atau reformasi, keempat adalah re-engineering, dan yang terakhir kemudian kita bisa melakukan reboot atau restart dengan pola yang baru. Sukses kepada kita semua, tetap semangat, dan salam Serba 5.